Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk ngaji. Karena belajar Quran ini hukumnya wajib, fardu ain. Ya. Kalau ibu ada pengajian, ada membaca Quran, ibu hadiri kajian Quran. Sebab kalau ibu ngaji hanya membaca huruf, kalau kita mengkaji Quran. Ya bunda. Kedua, ibu boleh mencatat. Tema kita ini ya, waktu-waktu terkabulnya doa. Tema hari ini kita masih dasarnya. Iya ini kan? Iya dasarnya. Waktu-waktu terkabulnya doa. Kapan saja doa itu? Kadang ibu mungkin mengeluh, Pak saya udah 8 tahun berdoa tapi belum dikabulkan. Waktunya nggak tepat. Kedua, banyak berdoa tapi ibadah kurang. Ketiga, ibadah dilakukan tapi maksiat jalan. Itu doa juga ditolak, Bu. Misalnya ibu maaf sekali ngambil uang suami tanpa izin, tiap hari 300.000 operasi jari ketika suami lagi pulas tidur misalnya. Ya, udah waktu-waktu terkabulnya doa. Pertanyaan saya ibu boleh jawab, kenapa harus berdoa? Oke, jawaban itu boleh benar. Yang lain yang jawaban yang pas apa? Iya. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Ibu mengeluh. Itu kan Al-Qur'an bukan hadis. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya kabulkan kata Allah. Tapi kenapa doa saya Pak udah 8 tahun nggak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, persyaratan doa tidak terpenuhi. Apa diantaranya Bu? Ibu beribadah taat tapi bermaksiat, melawan mertua, menjelek-jelekan mertua, walaupun mertua sudah jelek. Ya jangan, kasihan dia. Yang kedua, ibadah tidak konsisten, tidak istiqomah. Misalnya ibu ngaji sekarang, bulan depan nggak datang. Alasannya kenapa Bu? Ayah saya datang dari Cianjur. Kenapa rupanya kalau ayah datang? Ibu saya datang dari Garut, bawa aja ibu ngaji gitu. Sering alasan gitu. Kenapa Bu nggak datang bulan lalu? Ibu saya datang Pak dari Garut, aja ibu ngaji. Mertua saya datang dari Cibaduyut, aja kemari. Karena mereka juga Muslim kok. Siapa sih ini rumah terjauh? Kira-kira lah siapa? Mana? Tahu di sini ada pengajian dari mana? Kota Ayun ya. Jauh saya sih, saya dari Medan ya. Masih sekitar ini. Satu. Ternyata doa yang terbaik itu dijabah Allah sepertiga malam terakhir ketika sahur. Satu. Doa yang terbaik dikabulkan Allah itu sepertiga malam terakhir, lebih kurang tengah 3 sampai setengah jam menjelang subuh. Tengah 3 mulai ibu berdoa, ibu tahajud 2 rakaat. Bisa ibu berdoa itu setelah sholat tahajud selesai atau per 2 rakaat. Habis 2 rakaat ibu berdoa sungguh-sungguh. Sholat lagi 2 rakaat, berdoa lagi 2 rakaat lagi, berdoa 8 rakaat ya, witir 3. Atau bisa ibu berdoa setelah 8 rakaat selesai witir 3, ibu baru berdoa sungguh-sungguh, bisa. Tapi sebagusnya kalau saya melihat Rasulullah dalam sejarah, setengah jam sebelum subuh Rasulullah nggak ada lagi berdoa. Orang kan dimepetkan tahajud ke subuh ya, nggak boleh sebenarnya. Antara tahajud dengan subuh itu harus kosong waktu setengah jam. Indonesia nggak dimepetkan seperti bukan gitu kan, dimepetkan ke subuh. Jadi pas habis witir langsung azan subuh. Sebenarnya nggak dicontohkan Rasul itu. Misalnya subuh tengah 5, jam 4 itu sudah selesai tahajud dengan witir. Terus apa yang lakukan setengah jam itu? Membanguni sahabat. Membanguni Ali, membanguni Umar,
luar biasa, ada rajin dia datangi rumah satu-satu. Assalamualaikum, udah bangun, udah gak tahajud tadi pas di rumah Ali. Tidak ya Rasulullah, kenapa? Sudah takbir tadi. Dia nggak bangun, takbir disalahkan. Ya bunda ya. Jadi kita nggak perlu dari rumah ke rumah ditelepon. Bu, jangan tersinggung boleh nggak? Nanti kalau misalnya saya bukan kita lihat tahajud enggak. Nanti tengah 3 saya bangun tahajud, saya telepon ibu boleh nggak bangunin? Oh ya alhamdulillah bu, alhamdulillah saya diingatkan gitu. Ibu tengah 3 bangun, telepon kawan-kawan akrab. Bu bangun bu, tengah 3 bu. Kalau sahabat itu dari rumah ke rumah datangi. Bangun. Kenapa nggak tahajud? Cuma kita kadang nggak enak, takutnya pamer gitu ya. Kalau mentang-mentang tahajud dibangunin tengah 3. Makanya kita harus dengan teman akrab aja, sahabat terdekat. Yang senang kalau kita banguni, yang senang kalau kita tegur. Apa beda sahabat dengan teman bu? Teman jalan, teman kantor, teman main, teman kuliah, teman ngaji. Tapi kalau sahabat selalu bicara yang benar kepadanya, bukan membenarkannya. Itulah sahabat. Selalu berbicara benar kepadanya, bukan membenarkannya. Karena tidak semua sahabat benar. Jadi kalau ibu ada sahabat mengkritik ibu nggak pantas lo ngomong tadi di sana itu. Subhanallah, ibu itu sahabat saya, berani negur saya. Itu sahabat yang benar. Bukan kita tersinggung ditegur orang. Selangnya ibu sahabat yang benar itu bukan membenarkanmu, tapi selalu berkata benar kepadamu. Itu sahabat ini. Bukan memujimu. Memuji itu menjerumuskan kita loh. Memuji itu menjerumuskan kita. Oh ibu hebat dia baca Quran. Langsung kita bangga. Akhirnya baca Qurannya ria, bukan karena Allah. Gara-gara dia tadi. Berarti dia bukan sahabat, menjerumuskan kita ya. Beribadah tapi tidak karena Allah. Tapi ketika dia nasihati kita, ibu kok 3 bulan gak ngaji bu, kasihan sayang bu, terpotong ilmu nanti. Masya Allah, ibu itu sayang mencintaiku ya, menegur aku gitu. Jadi ibu jangan marah kalau ditegur sahabat, itu yang terbaik. Buka Al-Quran surat 51 ayat 18. Waktu-waktu terkumpul doa sepertiga malam terakhir ketika sahur. Doa diijabah insya Allah. 51:18. Ibu buka HP Quran di HP boleh, buka Quran yang di depan juga boleh. Ayat berapa? Pelan-pelan aja, belum ketemu dulu orang semua baru dibaca. Surah 51 ayat 18 ya bu. Semua ketemu, udah ibunda yang punya Quran sudah ketemu, ibu belum ketemu, tolong dibantu, udah dibantu kalau ibu. Ayat 18 ya, supaya sama-sama baca. Udah. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan Nyalain, kepada Allah. perlu nyalain. Sudah nyala. Ayo mulai ulangi. Pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Di mana bu? Di akhir malam. Di mana itu? Tengah 3 sampai setengah jam menjelang subuh sampai jam 4 atau jam setengah. Ibu sungguh-sungguh berdoa di waktu itu. Insya Allah diijabah. Ya, berdoa sebagusnya tidak kencang-kencang. Kedua tidak tergesa-gesa. Yang ketiga tidak berlebihan. Yang keempat tidak terlalu detail. Ibu berdoa, ya Allah berikan hamba mobil mereknya ini 2000 cc merek warna hitam. Allah tidak suka doa yang terlalu detail. Kedua, doa yang berlebihan. Ya Allah takdirkan suami hamba jadi presiden. Udah Pak Jokowi sudah dilantik bro. Iya belum tentu baik buat kita ibu istrinya presiden. Ibu kirain aja istri presiden. Nggak sempat ngaji, nggak sempat baca Quran, nggak sempat istirahat. Lebih enak kita ini seperti ini. Ngaji, kita ngaji, jam sholat, kita sholat, Masya Allah. Ibu kirain aja istri pejabat itu. Ya bunda ya. Ya terus yang kedua, ketika menjelang buka puasa, disitulah 5 menit, 10 menit sebelum berbuka, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Itu ketika ibu saum itu, doa itu dijabah Allah. Karena kondisi lapar, kondisi haus, kondisi lemah.
Yang poin kedua tadi, ketika menjelang buka puasa. Ibu puasa Senin Kamis, 5 menit sebelum berbuka itu ibu sungguh-sungguh berdoa. Jangan mikirin kolak, mikirin bubur, mikirin gado-gado. Siapin dulu setengah jam sebelumnya gado-gado, kolak, bubur. Udah, ibu depan bukaan itu ngomong sama anak suami, berdoa kita, ini waktu ijabah ini 5 tahun 5 menit sebelum berbuka. Nah, jam 6 kurang 10, kita 6 kurang 10 berdoa sungguh-sungguh. Ya, itu kadang kita tidak ikuti, ngobrol aja menjelang berbuka, cerita gado-gado. Ya, ibu itu bukan saya. Yang ketiga, ketika malam Lailatul Qadar, malam apa itu? Malam ganjil. Ketika malam Lailatul Qadar, kita nggak tahu malam keberapa, yang pasti malam ganjil kata Rasulullah. Dan dulu ketahuan selalu malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Terutama 27, 29 itu berjaga-jaga. Makanya orang-orang Saudi, orang Madinah 27, 29 semalaman mereka tak tidur, berzikir, baca Quran, doa, zikir, baca Quran, doa, zikir, baca Quran. Malam 27 dan malam 29 Ramadan itu bunda. Kalau ibu kan malam-malam itu bikin kue. Orang Lailatul Qadar ibu Lailatul Bakar. Bakar-bakar kue. Rugi kita. Doa itu luar biasa dijabah karena malaikat berkumpul, miliaran berkumpul malaikat mendoakan kita agar doa kita dikabulkan Allah. Masya Allah. Ya bunda ya, saya kalau ada hajat saya belum terpenuhi, saya intip itu dalam 27, 29 menangis. Doa yang paling bagus itu menangis bu. Bagaimana kami nggak bisa menangis ya Rasulullah? Paksa menangis kata Rasulullah. Kalau kamu susah menangis itu berbuka kerasan hati kata Rasulullah. Iya bu, kalau ibu gampang menangis berarti ibu hati ibu lembut. Melihat orang susah menangis, ibadah kita terlambat menangis. Kalau ibu menangis kan belum belanja kecil menangis, terlambat setor suami menangis. Ibu yang lain bukan di sini. Kalau sini saya kira nggak beda. Ya, ya. Iya, menangislah karena dosa bu. Oh Allah paling ridho itu. Ridho sekali Allah melihat kita menangis karena dosa masa lalu. Ya Allah, kalau bukan Engkau ampuni dosaku ya Allah, neraka pun tidak pantas kepadaku ya Allah. Sebenarnya aku mati hari ini ya Allah, neraka saja pun sudah tidak pantas ya Allah. Dengan air mata itu Allah itu senang. Bentuk kelembutan hati, masuk bu, masih ngintip-ngintip. Pintunya terbuka lagi, mungkin udah mau pulang padahal. Bu, ke depan aja bu, jangan penuhi di sini, depan aja bu. Nanti orang nyusul nggak bisa, di sini aja depan ini. Jangan dekat ini, nanti habis. Masya Allah. Ya bunda ya, ketika malam Lailatul Qadar, sungguh-sungguh malam 27, 29 terutama. Anak ibu maaf, nakal ya Allah, lembutkan hati anak hamba ya Allah. Sampai hari ini masih susah untuk sholat ya Allah. Engkaulah sebaik-baik melembutkan hati. Tunjuk suami hamba ya Allah supaya mau sholat ke masjid. Dia pilihan hamba ya Allah. Waktu di halte bis dulu ketemu suami mana di halte kan? Halte Berlan. Ya buka Al-Quran dalilnya surat 97 ayat 3. 97 ayat 3. Siapa yang ketemu dulu nggak apa-apa. Ketika malam Lailatul Qadar, malam yang ditunggu semua orang-orang beriman di muka bumi. Ya 97 3 ya. Silakan pun. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Bayangkan kalau doa kita dikabulkan, Masya Allah, lebih bagus dari 1000 bulan. Tahajud ibu lebih sama dengan ibu tahajud 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Coba bagikan dulu per tahun 12. Kalau 1000 bulan berapa tahun? Coba dulu yang dari fisika matematika. 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa? 83. Berapa? 83 tahun. Masya Allah. Jadi ibu di malam Lailatul Qadar itu ibadah.
nilainya sama dengan beribadah selama 83 tahun. Makanya orang-orang soleh mengintip bulan Lailatul Qadar itu. Jadi ibu kalau sedekah di malam itu, pahalanya sama dengan sedekah selama 83 tahun. Itulah maknanya. Kalau ibu tahajud, pahalanya sama dengan tahajud 87 tahun. Makanya disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sebaliknya, kalau ibu berbuat dosa dan maksiat, sama dengan ibu melakukan maksiat selama 83 tahun. Intip nanti bu, malam 27, 29 itu beribadah, tahajud, sedekah. Ya, intip itu 27, 29 itu umumnya di sana. Lailatul Qadar itu malaikat turun ke muka bumi mendoakan orang-orang yang pada saat itu ibadah. Masya Allah. Ya, kita catat nanti. Mudah-mudahan panjang umur kita. Yang keempat, ketika azan berkumandang, apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat pahala besar. Jangan ibu sholat ketika azan berlangsung. Kan ada gitu kan, Allah masuk waktu. Pak, saya sholat dulu ya. Orang masih ya sholat, ibu sudah selesai 3 rakaat zuhur. Berugi kita. Karena menjawab salam itu ketika muazzin azan di masjid, kita dapat pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billah. Jangan mengulang bacaan muazzin ya di situ. Yang ibu baca itu la haula wa la quwwata illa billah. Tahu kenapa diikuti itu bu? Hayya 'alas shalah, mari dirikan salat, la haula wa la quwwata illa billah, hanya karena Allah. Karena tidak semua orang mendengar azan sholat. Makanya bukan mengulang lagi bacaan imam apa muazzin. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada upaya ya Allah kecuali kekuatan dari Engkau. Artinya apa? Sholatku ini karena Engkau. Buktinya orang banyak dengar azan nggak pakai sholat. Dia nggak sholat, nggak terpanggil hatinya. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billah. Mari menuju kemenangan. Jadi yang menang itu orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu ibu berdoa azan. Habis doa azan ibu baru sholat. Jangan biasakan sholat ketika azan sedang berkumandang. Rugi kita nggak dapat pahala. Mendoakan, mengulang bacaan sholat azan mereka, pahalanya besar. Oke, yang ketiga tadi kan ketika azan berkumandang. Yang keempat ya, ketika azan berkumandang. Kelima, di antara azan dan iqamah. Habis azan itu doa. Sebelum iqamah berlangsung, qomat kalau istilah orang Medan. Udah qomat katanya. Ibu di sini qomat juga namanya. Qomat. Kalau orang Medan bilang, qomat lah, qomat sembahyang kita sembahyang. Orang Medan bilang bukan sholat, sembahyang. Yang benar itu sholat. Itu bilang sembahyang. Sembahyang, menyembahyang lah boleh saya bilang. Yang benar itu sholat. As-sholat. Orang Jawa sembahyang juga. Iya orang Jawa ya. Berarti sama rusak sama orang Medan. Ayo sembahyang, oi, katanya Medan. Yang benar itu sholat ya. Yang keenam ya. Ketika sedang sujud dalam sujud terakhir, Masya Allah. Ini ulama beda pendapat ya bu. Bacaan doa ketika sujud terakhir itu harus yang dibaca Rasulullah. Panjang, saya sendiri nggak hafal itu. Atau ibu membaca bahasa Indonesia doa di sujud terakhir tapi di dalam hati, bukan dizahirkan. Ya bunda, itu pendapat ulama. Tapi kalau tentang Rasulullah, doa Rasulullah ketika sujud terakhir,
ketika ruku terakhir ada memang, tapi panjang memang itu, hampir 1 halaman itu doa Rasulullah itu. Makanya Rasulullah kadang ruku itu bisa 10 menit Bu. Sujud. Enggak, sujud dalam ruku 10 menit. Pernah sahabat di kitab itu diceritakan, begitu Rasulullah ruku, sahabat kebelet buang air besar. Dia buang air besar, cebok, bersuci, berwudu, kembali ke masjid. Masih ditemukan Rasulullah sujud. Berarti yang menit belum ada kan? Bacaan ruku, kalau mau jujur kita bacaan rukunya Rasulullah, sujudnya Rasulullah, 15 menit lebih. Jadi Rasulullah kakinya bengkas, dibilang sholat sunnah, bukan rakaatnya yang banyak, sujudnya panjang, rukuknya panjang, berdirinya lama. Kalau ibu kan enggak, kulhu inatoina kulhu. Kalau ketawa kulhu inatoina. Cuma itu yang hafal. Iya, kulhu Allah semua. Kulhu inatoina. Jadi sebelum sholat ibu mereka sudah nyatat, pasti inatoina. Sudah tahu pahala ibu udah berapa, paling 7 pahalanya. Kenapa? Kulhu Allah inatoina. Ibu belakangan hafal ayat kursi karena pernah kesurupan. Kalau Ustaz disuruh hafal ayat kursi, ibu hafal ayat kursi. Tambahlah sekarang hafalan ibu. Indah akhirnya perlu sejarahnya begitu itu. Sejarahnya. Iya. Ibu hafal ayat kursi karena pernah kesurupan. Seandainya kesurupan, ibu nggak bakal menghafal itu. Masya Allah, sedih nggak ibu? Lebih sedih dari dia. Yang ketujuh di hari Jumat, Ibu Jumat. Ternyata saya temukan hadis berapa hari yang lalu, Bunda. Doa yang terbaik itu ketika istri habis melakukan hubungan seks, suami berangkat ke masjid jam 11. Jadi hubungan badan dengan istri yang terbaik kata Rasulullah jam 11. Ibu nggak mungkin, saya di kantor. Ibu harus ke kantor cari tempat kosong. Iya, hadisnya sahih. Jadi yang paling pahala terbesar, maaf saya bukan porno ya Bu, ini hadis. Jam 11 sebelum berangkat ke masjid, ketika suaminya berangkat ke masjid, istrinya mandi junub, itu yang paling abdul kata Rasulullah. Masya Allah. Ibu nggak bisa melakukan itu kecuali suami swasta. Pensiun. Jam 11 pulang pak. Kenapa ini pahala? Sampai ini banget. Iya. Kebelet. Itu hadis loh. Jadi yang paling disenangi Allah itu ketika suami berangkat ke masjid, istrinya mandi junub. Masya Allah. Ibu ada pernah melakukannya? Baru tahu ya. Mulai besok lakukan ini. Atau ibu yang disuruh ke kantor, kosongkan ruangan 10 menit cukup ya? Hah? Saya belum temukan itu. Hadis yang itu ada saya temukan. Ibu kan baca Yasin malam Jumat kan gitu kan? Saya jujur aja Bu, saya belum temukan baca Yasin malam Jumat itu. Yang disuruh kita baca Al-Kahfi tiap malam, minimal 10 ayat pertama, betul? Syukur-syukur kita baca semua. Minimal 10 ayat terakhir, 10 ayat pertama setiap malam. Kalau itu hadisnya sahih. Al-Kahfi surat berapa? 18 kan? Iya. Ibu itu kalau malas ibu baca Quran, minimal Al-Kahfi tiap malam. Atau ibu baca surat lain misalnya satu, anak suruh baca Al-Kahfi. Baca aja nak 10 ayat pertama gitu, atau suami. Suami nggak bisa baca Quran, suruh mendengarkan samping ibu. Karena banyak suami ibu nggak bisa baca Quran. Karena ibu dulu ketemu di halte. Ketemunya bukan di pengajian ya. Makanya ibu cari suami harusnya di pengajian, di masjid, jangan di halte. Halte Berlan lagi. Tukar tambah. Boleh. Ke-8, ketika turun hujan, Allahu Akbar. Ibu turun hujan itu bukan teriak. Saya asal mendengar hujan, baik saya sedang ceramah apa, saya berhenti, saya berdoa subuh-subuh. Karena hadisnya ketika hujan kencang itu kita berdoa. Malaikat menginginkan doa kita nanti ketika hujan turun kencang kita sedang
minggir aja sebentar dulu berdoa. Ya, ketika hujan kencang turun hujan. Kesembilan, ketika hari Arafah, baik orang yang di Padang Arafah maupun kita yang di Indonesia, makanya ibu usahakan tahu orang wukuf di Arafah itu hari apa. Kita misalnya Indonesia tidak haji dan tidak sedang haji lah. Coba cari tahu kapan wukuf di Arafah. Misalnya hari ini Kamis, besok Jumat. Suatu hari itu ibu sungguh-sungguh berdoa. Ketika orang wukuf, kita berdoa sungguh-sungguh di Indonesia, di negara masing-masing. Dijamin, ya, insya Allah. Ke-10 ketika safar, saya pulang ke Medan di pesawat. Jangan ibu ngobrol. Ibu pulang ke Garut di mobil sama suami. Jangan ngobrol, jangan mesam. Doa sungguh-sungguh. Minimal asingkan waktu barang berapa menit lah di mobil itu. Pulang ke Garut, ke Cianjur, ke Medan, ke Padang. Usahakan ada berdoa minimal setengah jam di perjalanan. Karena waktu-waktu itu waktu dijabah oleh Allah. Karena saya lihat cenderung orang kalau di perjalanan ngobrol itu ya. Kalau ngobrol tidur, mau nggak tidur makan. Kerjaan ibu itu makan, tidur, ngobrol. Di mana kuliner ibu hafal banget itu. Pak, di depan Pak 1 kilometer ada kuliner sebelah kiri gitu. Hafal banget ibu. Yang ke-11 ketika sakit, masya Allah, seperti saya sekarang sakit. Saya banyak berdoa. Kita sakit tapi tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh tapi berdoa banyak. Berdoa kebaikan dari kita terhadap orang lain, terhadap bangsa, terhadap negara. Ibu mendoakan orang luar biasa pahalanya. Apalagi kita mendoakan orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang pernah menzalimi kita, mendoakan orang yang pernah mengkhianati kita. Masya Allah, ampuni dosanya ya Allah, maafkan dia hamba-Mu ya Allah. Dia pernah menghujat hamba, ampuni dosanya ya Allah. Luar biasa bu pahalanya. Memaafkan orang yang pernah memfitnah kita, mendoakan orang yang pernah menyakiti kita, bukan justru membalas dengan doa jelek. Matikan ya Allah. Nggak doakan juga mati kalau kan sering orang mudah mati Pak ya secepatnya. Ibu nggak doakan juga, kalau punya mati dia. Terus sering doainnya. Kita dapat dosa, matinya nggak cepat. Gara-gara ibu. Ya. Itulah 11. Saya lebih suka tanya jawab. Ada pertanyaan dari 11 poin. Pertama, sepertiga malam terakhir. Kedua, menjelang buka puasa. Ketiga, malam Lailatul Qadar. Keempat, azan berkumandang. Kelima, antara azan dan iqamah. Keenam, sedang sujud dalam sholat. Ketujuh, di hari Jumat. Ke-8 ketika hujan turun. Ke-9 ketika hari Arafah. Ke-10 ketika safar. 11 ketika sakit. Ada apa tidak? Ada lagi sebelahnya namanya. Terhalangnya 2 tadi belum ya? Udah itu dulu lah. Yang penting pertanyaan banyak. Silakan. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Emangnya mana dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisanya Kok nggak kencang. Mau nanya. nama Nama Dahlia Arif. Dahlia? Dahlia Arif. Oh, Dahlia Arif. Iya. Nah, pertanyaan dulu ya. Suami saya kan kerjanya malam. Memang rutin tiap malam. Kadang setahun, kadang sebulan, belum berubah. Oh iya. Kalau dia pulang sampai rumah jam 1 malam. Terus dia sholat. Tahajud. Gimana itu? Boleh. Karena kondisinya memang begitu. Walaupun disunahkan sholat tahajud tidur dulu. Tapi karena kondisi ini yang jaga malam memang tidak tidur. Masa gara-gara kita jaga malam nggak bisa sholat tahajud? Soalnya dia takutnya Qiyamul lail. siangan capek. Betul, makanya boleh. Qiyamul lail. Iya. Bisa. Makasih Ustaz. Iya, sebelahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bu Eli dari Permata 2. Hmm. Saya itu selalu melakukan sholat witir itu setelah sholat isya. Takutnya saya tuh misalnya nggak bangun gitu. Bisa 1 rakaat 3 rakaat boleh. Iya, 3 rakaat. Mengantisipasi ketiduran ya. Iya. Bisa. Habis ibu sholat isya, doa zikir langsung 3 rakaat boleh. Nanti bu kalau Allah takdirkan sholat tahajud tutup lagi dengan witir boleh. Oh, boleh. Bisa. Cuma sebagian ulama mengatakan witir itu cuma sekali.
Cuma ada lagi hadisnya, antara tahajud dengan subuh harus ada witir. Itu masalahnya. Iya, makanya dari situ ada ulama mengatakan bisa melakukan witir. Karena nggak boleh digabung itu, nanti harus ada penutup witir. Tapi itu mengantisipasi misalnya kelelahan ya. Kita khawatir nggak bangun malam. Sudah saya langsung sholat witir lah 3 rakaat habis isya boleh. Syukur-syukur ibu nggak bangun-bangun lagi. Kalau semua gimana apa? Iya, ada yang lain. Ada? Ini absen jalannya supaya kita tahu berapa yang hadir dan alamat lengkap dari mana. Terusin aja yang tadi terhalang. Enggak, tunggu dulu, mungkin ada. Iya, kasih pertanyaan apa kasih ini kalau mau bertanya. Saya lihat gelisah. Enggak. Yang di belakang ada? Saya tunggu 1 menit lagi, boleh? Nggak apa-apa. Ibu ya, kasih nih. Aku selalu malu lah, nggak bayar kok. Assalamualaikum. Tentang berdoa ketika sakit. Iya. Pada waktu itu saya pas menjelang sakit, menjelang operasi, pas besok operasi, hari ini saya ada pengajian. Terus Apa hari ini apa? besoknya saya mau operasi. Iya, hari ini ngapain? Hari ini ada pengajian, ada kajian. Iya. Nah, pas banget ya dibahas tentang sakit dan itu harus ikhlas, istighfar. Itu nanti akan mengurangi dosa kita. Iya. Nah, terus itu ada amalan khusus, bacaan khusus gitu. Surat Nabi Yunus. Apakah benar itu memang disunahkan itu? Tapi benar sekali saat itu bisa merubah mindset kita yang tadinya takut jadi bisa ikhlas gitu. Enjoy ya. Enjoy gitu. Jadi apakah benar itu memang doa itu? Iya, hadisnya ada itu memang. La ilaha illallah itu kan. Adakah doa-doa khusus yang Misalnya begini, la ilaha illa anta kita subhanaka baca? inni kuntu minaz zalimin. Iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waktu sakit itu bagus dibaca. Iya. La ilaha illa anta minimal 40 kali sebelum operasi. Terus saja sampai nggak berhenti tak Iya. itu. La ilaha illa anta subhanaka. Sebenarnya ibu meninggal habis operasi nanti syahid. Ya ibu apa kan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum operasi ngomong sama dokter izin 5 menit saya baca itu dulu 40 kali. Surat 21 ayat Sampai 8. masuk ke ruang operasi pun masih tegar aja. Jadi yang Pasrah. tadinya sampai tensinya naik. Iya. Pas ketika Pasrah, itu ya. alhamdulillah. Iya, lebih pasrah, lebih ikhlas. Jadi apakah ada doa-doa yang lain? Ada sih, Doa tapi malam gitu, panjang kita doanya apa? itu. Ada doanya. Iya. Menjelang orang sakit ada doanya, doa Rasulullah, tapi panjang memang. Surat 21 Tapi ayat minimal 8. itu dulu lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terima La kasih. ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz, terus ibu baca. Ya. Surat 21. Terima kasih, Pak Ustadz. Nanti kalau ada ramalan yang lain. Kalau ada sakit lagi bilang lagi. Mudah-mudahan nggak sakit lagi. Surat 21 ayat 87. Sudah. 1 ayat 87. Ya langsung baca. Ketemu 2187. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Ya itu tadi. Iya kan? La La ilaha ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu sebanyak-banyaknya dibaca bongko. Monggo. Kalau sakit baca itu. Kalau loro Jangan sakit nangis. ya. Jangan nangis. Jangan nangis melulu. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suami juga gitu Bu, kalau sakit ajari itu Pak, jangan mengeluh, aduh nggak boleh, nggak ikhlas kita. Itu
aja dibaca, insya Allah tenang gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan kasih mic-nya Ibu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah dari Lombok 45, Pak. Yang mau saya tanyakan terkait dengan surat Al-A'raf ayat 55. Iya, coba dibaca langsung. Yang bunyinya, berdoalah kepada Rohmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Iya. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Iya. Nah, di sini Allah memerintahkan kalau kita berdoa itu harus dengan rendah hati dan suara yang lembut. Iya, lirih. Bagaimana kaitannya dengan orang yang berdoa bersama, Ustaz? Terus pakai toa, kan itu keras ya? Kan nggak sesuai dengan ayat ini. Bagaimana, Ustaz? Pertanyaan jawaban saya, tapi jangan Ibu tersinggung ya. Memang nggak ada doa bersama. Doa itu sendiri-sendiri. Habis salat doa sendiri. Kita sakit doa sendiri. Hanya di Indonesia doa bersama itu. Namanya doa itu sendiri, pribadi. Makanya saya kalau imam baca doa di sholat, saya tidak ikut angkat tangan, saya doa sendiri. Karena kepentingan imam dengan saya tidak. Dia minta cucu, saya nikah. Memang nggak ada. Ibu lihat di Madinah di Makkah ini. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya pergi itu doa sendiri di bilik sebelah. Baru orang sendiri berdoa. Ada yang menangis, ada yang angkat tangan, ada yang masya Allah. Ada Indonesia Bu yang berdoa bersama. Ya, doa itu sendiri-sendiri yang paling betul. Karena yang paling tahu tentang aku dan Allah, bukan orang lain. Ya Bu. Iya, Ustaz, saya juga setuju. Tapi yang di umum terjadi kan begitu, Ustaz ya. Iya. Kalau ada Saya pertemuan baik. apa nanti doa bersama ada yang gitu kan. Nah, tapi dengan adanya ayat ini kan terbantah gitu. Betul. Dalam hati dengan suara lirih. Contoh lirih itu Rabbana atina syukur menangis. Bagaimana kalau nggak bisa menangis ya Rasulullah? Paksa menangis kata Rasulullah. Rabbana a'udzubillahi anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suara lirih. Ada orang mau bentak, Rabbana aja dibentaknya Allah. Rabbana a'udzubillahi anfusana. Dipaksanya orang mengampuni dia. Emangnya lu siapa? Gitu. Suara lirih kata Allah. Oke, yang berikutnya. Yang lain. Udah? Ada lagi? Kita lanjutkan penghalang terkabulnya doa. Tadi kan waktu-waktu dikabulkannya doa. Sekarang kenapa sih doa kita belum dikabulkan? Ada penghalang doa. Penghalang terkabulnya doa. Satu, hati yang lalai dan berpaling dari Allah. Artinya dia rajin berdoa tapi tidak beribadah. Hati yang lalai dan berpaling dari Allah. Poin pertama itu penghalang terkabulnya doa. Artinya jarang berzikir. Berdoanya rajin, ibadah kurang. Surat 16 108. Surah ke-16 ayat 108. Ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. 16 108. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah terkunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Coba lihat, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Mendengar tapi tidak didengarkan, membaca tapi cuek, punya Quran tapi melecehkan, beragama tapi tidak beriman. Lalai hatinya. Jadi itulah penghalang terkabulnya doa. Jadi ibu coba evaluasi. Oh iya ya, hari-hari saya ngomongin orang, ngerumpi, gibah, itu kan menghalangi doa dikabulkan. Apa Bu? 3 kebiasaan wanita yang membawa ke neraka. Dengan mulut dia bergunjing, dengan kemaluan dia berzina, ketiga tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya.
Meskipun gaji suami cuma 80 juta, syukuri. Iya, syukuri Bu. Ada yang 80 juta setahun. Ya, itu sebenarnya menghalang doa, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Yang nggak bisa beli ikannya, beli sayur, beli genjer. Genjer ikan berapa? Kita mau ngaji tuh beli kali. Iya, beli genjer, beli kangkung, ditumis, dipedesin, udah enak kok. Nasinya hangat, kiriman mertua berasnya dari Cianjur. Iya, saya juga jarang beli beras, kiriman mertua dari Jawa, 2 karung. Enak saya jadi mantu. Mungkin karena baik itu kali. Ya Allah. 2. Memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram. Ibu betul uang suami halal, bekerja tempat yang halal. Ibu masuk makan bakso bercampur minyak babi. Rame enak. Ibu biasa saya nggak mau. Udah keterlaluan di restoran itu rame. Keterlaluan jual bakso rame. Saya curiga something wrong. You know, can you speak English? Something wrong, ada yang salah ini. Ternyata benar bercampur minyak babi. Minyak babi itu makanan paling enak babi itu. Kawan saya kan dari Kristen bilang daging paling enak itu Pak, daging babi itu. Dibandingkan dengan daging sapi, daging ayam, memang lemak kata daging babi. Itu anak Pak Jokowi waktu makan babi di Singapura kan cerita. Enak sekali babi itu memang. Ibu pernah coba belum? Jangan Bu. Takutnya pulang dari sini ke sana lagi. Mencoba semangkok kan. Ya. Dalilnya surat 23 ayat 51. Dengan surat 2 172. Memakan harta yang haram 2351, surah 2 172. 2351 Surat 2 172. Udah ketemu? Allah berfirman, surat 2351, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kenapa kita bisa jadi orang baik? Karena makanan konsumsi baik-baik. Ya, semangat ngomong ibu. Nah, jangan makan yang kotor, yang haram, yang bernajis. Kedua, ada bakso rame jangan masuk. Boleh jadi campur minyak babi, kita nggak boleh menuduh. Iya Bu, saya curiga kalau makanan terlalu enak itu. Campur minyak babi, campur daging babi. Kemudian 2172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Apa itu disuruh makan yang baik-baik? Halal thayyiban. Syaratnya 2, halalan thayyiban. Ada halal tapi itu tidak thayyib. Contohnya, ibu makan nasi berlebihan, kena diabetes. Makan daging berlebihan, kegemukan. Makan buah berlebihan, rusak dompet. Jadi asal sudah judulnya berlebihan, tidak pernah baik. Ya, wasaton kalau bahasa Arab, pertengahan. Makan yang halal yang baik. Apalagi umur kita seperti saya hampir 60. Makan nasi dikurangi, makan buah dikurangi, makan itu dikurangi, ngomel dikurangi. Yang ketiga, kenapa doa itu kadang tidak dikabulkan atau penghalang doanya? Melakukan maksiat dan apa yang diharamkan Allah, na'udzubillah. Poin ketiga, penghalang terkabulnya doa, melakukan maksiat dan apa yang diharamkan Allah. Baik itu perkataan, ucapan, hati, dan makanan. Udah? Yang keempat,
meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Orang puasa dia nggak puasa, orang sholat dia nggak sholat, orang zakat dia nggak zakat, orang baca Quran dia cuek. Yang keempat, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Allah murka, doa ditolak. Meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Yang kelima, tidak sungguh-sungguh dalam doa, iseng dia. Jadi doa itu memang harus sungguh-sungguh, serius, dengan suara yang lembut, tidak iseng. Karena doa itu ibadah, rugi kita beribadah kalau iseng. Tidak dikabulkan saja kita sudah menguntungkan. Kenapa? Dapat pahala. Orang bilang saya capek berdoa belum dikabulkan, tapi dapat pahala. Ibu banyak aja berdoa, soal dikabulkan urusan Allah, ibu sudah dapat pahala. Konsekuensinya kan surga kalau pahala. Ya, saya ulangi Bu, doa itu ibadah. Doa ibadah. Artinya ibu berdoa saja sudah dapat pahala, kan enak. Memintanya dapat pahala. Kalau dikabulkan dapat untung lagi dunia akhirat. Yang keenam, memutuskan silaturahmi. Oh parah ini. Ibu nggak teguran dengan ipar, nggak teguran dengan mertua perempuan, gara-gara saya rasa nggak dibagi. Memutuskan silaturahmi, terutama ibu-ibu yang sering kasus dengan mertua dan ipar perempuan, betul? Ada ipar minta uang sama suami, ibu sedih. Ngapain dikasih Pak? Orang kita ada kandungnya bro. Biarkanlah. Suami ibu dulu kuliah di Jerman, dia ngalah nggak kuliah kok. Yang penting suami ibu kuliah. Datang mertua, makannya banyak, diumumin sama tetangga. Mertua saya udah tua, makannya banyak. Yang cari uang itu kan anaknya, bukan anak lo. Suami ibu siapa itu? Anak mertua. Ini ibu dia ngomongin, punya sofa saya mahal, enak banget tiduran di sofa. Biar aja beli sofa itu kan uang anaknya. Mau lompat kayak mau jungkir balik, terserah ibu. Mau jungkir balik ibu di sofa. Yang beli itu anak ibu kok bilang. Suruh jungkir balik mertua. Iya kan enggak Bu. Mertua saya enak banget tiduran di sofa. Iya lah. Dia 20 tahun susah kok asal suami ibu bisa kuliah dulu. Begitu melihat ibu ekonominya bagus, dijauhkan dari mertua, dipisahkan dari ipar, nauzubillah. Ya. Saya yakin ibu ada seperti itu di sini. Saya yakin dengan ipar ibu, dengan mertua nggak sayang. Itu kan orang tua kita mertua itu. Kalau ketemu perlu dalam hati Allah ini ganti ibuku sudah meninggal ya Allah. Dia pasti mencintai kita. Jangan bedakan mertua dari orang tua ya Bunda. Lebaran kasih sarung sama ibu kita, mertua kasih. Lebaran kasih mukena sama ibu kandung kita di Garut, mertua juga kasih. Karena itu uang anaknya. Bu ini ada bu mukena ini, oh dia ngasih Pak, iya tapi sama orang tuanya harga 300.000, sama mertua 75. 3 kali pakai oleh sobek, sedang sholat sobek mukenanya. Dikasih juga sih, mukenanya beda harganya dari ibunya. Kalau ibunya kasih 300.000, mertua kasih 300.000, itu uang anaknya. Nah jangan mahal-mahal, nggak apa-apa Bu, ini kan uang anak ibu, bukan uang saya. Dipakai ya Bu, nanti sholat Idul Fitri ya Bu. Pasti terharu mertua ibu, ya Allah mantu ini. Walaupun jelek tapi baik ini. Iya. Mantuku walaupun pesek ya Allah baiknya Masya Allah. Jadi hilang pesek itu. Ini udah pesek jahat lagi. Mohon maaf pesek-pesek. Masya Allah. Surah 4 ayat 1. Memutuskan silaturahmi. Iya, halo cepat. Manusia bertakwa kepada Tuhan. Tapi Mbak, Ya dengar di belakang. pelan-pelan yang tergesa-gesa. Wahai manusia, Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu
bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan memeliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Coba lihat, dengan nama Allah kamu saling meminta dan menolong. Maksudnya apa, Bu? Ikhlas kita. Kita membantu orang tidak mungkin kita minta tolong, tidak menceritakan. Kalau orang sering begitu, kan belum banget ibu itu, Pak. Kenapa? Dulu aku dari Garut seminggu tinggal di rumah saya, mana makannya banyak. Padahal ibu pahalanya gede kemarin, seminggu menampung saudara dari Garut, makan tidur di rumah. Tapi 15 tahun kemudian setelah saudara ibu kaya raya nggak pernah ke rumah, jadi omongan. Nggak tahu diri, Pak. Dulu waktu susah di rumah saya, sekarang suami jadi pejabat nggak pernah ke rumah. Mungkin karena sibuk, ibu yang datang ke rumahnya. Kalau saya banyak mengalah, Bu, sama kawannya. Ke rumah lah, lagi sibuk. Aku ke rumah ya, saya mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Kita dapat pahala kan silaturahmi ke rumah orang. Kalau kita tunggu-tunggu orang belum tentu. Kayak telepon lah. Kawan bilang, tidak ada telepon saya. Ya kalau nggak aku telepon, mana ada kalau kamu mau telepon. Harus kita dibuat. Tapi kalau kita telepon 1 jam mereka mau itu betah. Tapi namun kita tunggu telepon mereka 3 tahun, kita diam 3 tahun cicing wae. Lebaran dia berkunjung, kita nggak ada berkunjung ke rumah kita. Cuma logika saya begini, kalau aku berbuat baik Allah, kenapa yang dapat pahala? Kenapa harus berhitung? Contoh silaturahmi ibu seperti ibu ini kan kenal baik sendiri. Ibu mikir, kok saya terus ke rumah? Udah nggak apa-apa, Bu, mengalah aja. Memang orangnya begitu modelnya. Iya, mau bilang apa lagi? Orang udah kalau orang marah seluruh rumah, ya udah kita yang mengalah yang keluar. Kita yang dapat pahala kok. Pahala silaturahmi itu masya Allah, Bu, masya Allah. Tiap langkah itu dihitung. Oh saya naik mobil, Pak, putaran mobilnya. Saya naik sepeda, putaran sepeda itu. Kan sering orang mengeluh, kita aja sering ke rumahnya malas loh. Kenapa saya bilang? Kamu dapat pahala kok. Kita terus yang nelfon, dia gak pernah nelfon. Biar aja, kita dapat pahala. Dengan tetangga juga begitu kan. Harus kita yang mengalah, ya nggak apa-apa. Masalah makanan di rumah ibu, masa kita terus yang antar tetangga, orang mau berbagi. Yang berpahala kan kita. Apalagi kita pulang dari kampung, tetangga lihat kita nuluni makanan oleh-oleh kita berbagi, kan berdosa kita. 5 keranjang diturun dari mobil, tetangga kita melihat. Kita pulang dari Garut, bawa entok goreng, bawa bebek kaleo, dibagi 2 potong cekernya aja. Ini enggak orang melihat oleh-oleh kita bawa tapi nggak bagi. Dia nunggu itu ngomong sama suami. Ibu itu baru pulang tadi, masya Allah, nurunin oleh-oleh 3 keranjang. Mungkin diantar ya Pak. Iya Bu, katanya. Bapak itu juga mengharap rupanya. Suami istri sama itu mengharap. Nggak kita antar, kan kecewa dia. Hari ini sengaja nggak masak di rumah dia, pasti diantar gitu. Masya Allah. Iya. Gara-gara kita orang nggak makan. Kasih aja kepala yang 2, ceker 4. Lumayan kan kepala kambing. Yang ke-7, suka membicarakan aib orang lain. Allah Akbar, istighfar ya Bu. Membongkar aib teman kepada teman akrab. Di depannya kita pura-pura baik, di belakang ngomongin orang. Saya sering perlakukan kawan sama saya gitu. Depan saya sangat hormat, oh dia menjadi sahabat. Rupanya belakang saya menjelek-jeleki. Maaf, cenderung wanita seperti ini, cenderung. Cerita sana, cerita pada teman akrab. Bisa tega ya menjelek-jelekkan teman akrab kepada orang lain. Astagfirullah. Suka membicarakan aib orang lain pada teman akrabnya. 30 tahun bersahabat di Jakarta, tapi di belakangnya ngomongin dia. Buka surat 49 ayat 2. 49 ayat 2. Surat 49 ayat 2. Pelan-pelan jangan dibaca
cepat banget nyarinya itu. Hah? HP. Langsung gitu ya. Ya kasihan mereka ini kayak orang blon. Muter sana muter sini. Tunggu sebentar ya Pak, masih cari. Ibu masih bongong. Kamu bantu ibu itu. Udah ketemu? 49 ayat 2. Kasih. Nah, terus ya nggak apa-apa, ibu langsung. Udah. Meja kasih. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggalkan suara Meninggikan. meninggikan suaramu. Janganlah kamu meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras. Sekarang mungkin ibu stop. Dulu Bu, sahabat itu kalau bertamu ke rumah Rasulullah itu kencang-kencang. Sama dengan nggak boleh sering lebih kencang dari ustaz dan ulama, dosa besar. Apalagi sudah ada niat melecehkan ustaz, misalnya bikin pertanyaan kita yakin oke kita si ustaz ini ngerti nggak jawabannya, dosa. Ada niatnya ngatas ustaz, nanya yang aneh-aneh supaya ketahuan ustaznya bodoh gitu. Kalau ustaznya yang bodoh. Sama dengan zaman Rasulullah. Makanya muncul ayat ini, asbab nuzulnya begitu. Bertamu ke orang Rasul, tapi ngobrol lagi terjadi. Ditegur Allah dalam ayat ini. Itu orang mulia, jangan ngomong sembarangan, suara kamu jangan dikerasin. Ditegur Allah langsung kan Al-Quran, asbab nuzulnya begitu itu. Terus Sebagaimana kamu terhadap yang lain, dan yang lain aja baca lagi, yang dibaca Ulangi ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Nah satu, tidak boleh meninggikan suara. Sekarang Nabi nggak ada, dapat ustaz, dapat ulama. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Coba lihat, hapus pahala Bu, ngeri Bu. Yang paling berbahaya itu ngetes ustaz dia. Bikin pertanyaan tapi ngetes ustaz. Ini bisa nggak jawab ini ustaz? Kasarnya mempermalukan. Ada itu, ada saya merasakan itu karena tahu kok dia jawaban dia orang pesantren enggak. Makanya saya bilang, ente kan orang pesantren, tahu kok jawabannya. Tapi kenapa nanya lagi saya? Mau ngetes saya kan? Diam dia. Orang dia orang pesantren kok. Kecuali kayak ibu yang blon ya. Wajar kalau bertanya. Ini dia orang pesantren kok. Masih nanya. Ibu marah kasih bilang blon. Saya suka dibilang orang blon. Berarti saya termotivasi untuk lebih cerdas. Saya kalau bilang orang pintar, astagfirullah, menjerumuskan saya. Kalau bilang orang bapak blon ya, alhamdulillah ya Allah, aku mengkoreksi diri. Tapi kalau bilang bapak terlalu pintar ya hebat, oh na'udzubillah, menghancurkan saya. Ibu nggak marah kan bilang blon? Bilang blon bilang apa? Ya. Jadi kesimpulannya begitu Bunda. Setiap pribadi muslim itu muslimah meningkatkan kualitas ibadah amal soleh, tapi bukan berdasarkan otak dan nafsu, tapi berdasarkan syariat. Karena ada kadang ustaz, oh baca ini 1000 kali, baca selawat 1000 kali, gak ada hadisnya. Karena ada kan kalau ustaz begitu, ibu malam dia baca selawat 1000 kali, kapan tidurnya ibu? Sampai pagi itu. Gak ada hadisnya Bu. Malam itu suruh istirahat itu. Paling tahajud. Ibu gak tahajud sunnah itu gak berdosa kok. Itu salat sunnah. Ibu gak salat 2 sampai mati gak berdosa. Itu salat sunnah. Tapi kalau tidak baca Al-Quran wajib. Ada orang silat rajin tahajud dia tinggal. Salat duha gak tinggal. Itu kan sunnah semua. Tapi ada pengajian Quran gak mau datang. Goblok, ini wajib ini loh. Ibu sampai mati Bu, mati ekstrim saya ini, nggak usah tahajud, nggak apa-apa. Ibu nggak berdosa. Sampai mati ibu nggak pernah sholat duha, nggak berdosa ibu karena sholat sunnah. Tapi kalau ibu tidak mengkaji Quran, oh dikubur ditanya. Mengkaji Quran itu hukumnya wajib, hadis itu wajib dipelajari. Tapi orang tahajudnya rajin, ngaji nggak mau datang.
Berarti aja ibu sholat tahajud itu, ngaji nih ibu perdalam dulu. Daripada ibu tahajud nggak pakai ngaji. Banyak kan gitu kan bu, tahajudnya masya Allah, duhanya subhanallah. Tapi ada pengajian nggak mau hadir. Padahal ini yang wajib. Ya bu Ongko ya, jangan nambuk dulu dari tadi. Iya, banyak orang tahajud nggak tinggal. Tapi ngaji pengajian cuma ini lah. Saya bukan beberapa hari sudah dongkar. Pengajian nih hari Kamis jam 9, Sabtu malam nanti kajian lagi bu hadir ya suami istri. Suami istri, bawa suami orang lain juga boleh. Asal suami orang ada ibu. Sabtu malam Ahad kita ngaji juga di sini bu. Jadi khusus ibu-ibu hari Kamis, suami istri anak Sabtu malam Ahad nggak ada isya. Hadir ya bu, ajak suami. Iya, nanti kita kan ada itu pembatas. Dari ibu sebelah kanan nanti, bapak sebelah kiri. Ya, bawa suami bu. Karena suami ibu itu malas ngaji, di kantor dia tidur, di komplek nggak datang. Ya, ibu punya suami kan? Bawa kemana? Punya kan? Ya udah. Bawa kemari aja. Ngaji kita ngaji. Karena pengalaman saya setelah kemarin ibunya rame bawa cuma 10 orang itu. Kemana suami-suaminya gitu? Di rumah kok nggak baca koran nonton TV sampai mati. Bulan depan itu udah meninggal ya. Iya kita kan nggak tahu. Udah ada pertanyaan. Yang punya suami ya, kasih mic nih, supaya dengan yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Yani Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, bulan tadi kita mengikuti syarat-syarat doa Yang dikabulkan. doa yang dikabulkan maupun tidak dikabulkan. Terus bagaimana Ustaz kita menyikapi doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Itu pertama. Kedua, langsung saja kamu lupa saya. Bagaimana menyikapi satu, mengevaluasi diri, apakah persyaratan yang sudah terpenuhi, bukan menyalahkan Allah. Evaluasi dulu lah. Astagfirullah, ajari Allah, aku doa belum dikabulkan, aku masih berbuat dosa ya Allah. Jadi evaluasi, tidak menyalahkan, tapi mengevaluasi jangan-jangan tidak dikabulkan karena dosa. Yang kedua, mengulang-ulang doa, disunahkan. Jangan bicara udah capek doa itu, jangan. Ulang-ulang doa. Terutama doa kebaikan untuk kita. Doa yang terbaik Allah berikan hidayah kepada kita. Dari mana diuji dapat hidayah terus? Setiap hari ibadah itu makin bagus. Baik itu kualitas maupun kuantitas. Misalnya, iya Pak, kayaknya doa saya dikabulkan Allah. Kenapa? Saya hari demi hari salat saya makin khusyuk loh. Masya Allah. Hari demi hari saya ada cara ngomongin orang. Berarti ibu dilindungi Allah. Doa berarti dikabulkan. Ada orang berdoa ya Allah, jaga mulutku ya Allah, tapi ngomongin orang terus, berarti doa tidak dikabulkan. Orang tidak menjaga kita. Jadi bisa kita evaluasi apakah doa itu dikabulkan dari hari ke hari dari kehidupan kita. Kan ada yang bisa rasakan. Sekarang saya ibadah enak sekali loh, khusyuk. Habis sholat itu nikmat, pikiran tenang. Berarti doa itu dikabulkan. Kan kadang begitu enak kan Bu ya, habis sholat flow aja gitu ya. Lihat suami pun walaupun cerewet kita nggak terpancing. Lihat anak sedikit nakal kita tidak gampang emosi. Kenapa? Memang Allah kabulkan doa kita, diberikan ketenangan jiwa, Masya Allah. Bisa kita uji kepribadian kita sebenarnya. Terus pertanyaan kedua, apakah sholat witir itu diharuskan setelah sholat malam? Setiap sholat malam kemudian kan witir. memang nggak boleh, memang Terpilih sendiri-sendiri nggak bisa. Memang Rasul tidak pernah salat tahajud itu tanpa witir. Ditutup dengan witir. Karena penutup dan pemisah antara witir dengan subuh, antara tahajud dengan subuh. Berarti kan kalau misalnya sholat setelah ada isya kita melakukan sholat witir, artinya apa bisa dengan sholat malam? Ya Ustaz beda pendapat Bu ini, udah beda pendapat ulama di sini.
membolehkan 2 kali witir. Misalnya kita khawatir ya, habis sholat isya ibu witir 3 rakaat, ibu tidur. Pada rakaat ibu terbangun tengah 3 sholat tahajud, ibu witir lagi. Sebagai ulama membolehkan, karena antara tahajud harus ada pemisah witir dengan subuh. Sebagian pendapat tidak ada witir 2 kali semalam gitu loh. Jadi kalau saya begini aja deh, kalau ibu memang tidak ada niat mau tahajud malam itu, sholat aja 3 rakaat. Ibu berarti tidak tahajud dan tidak witir lagi. Tapi kalau memang ada niat ibu niat keras untuk tahajud, nggak usah witir habis isya. Itu gampang yang belum bisa begitu. Tapi kalau ibu punya niat sholat tahajud, secapek-capek terbangun dari teng, walaupun secapek-capek, otomatis terbangun nantinya. Karena ada niat. Apalagi kalau kita mau tidur itu berdoa. Doanya yang benar, bukan Allahumma lakasumtu bika aman. Itu dua buka puasa saya. Doa sungguh-sungguh insya Allah. Ya, Allah alam bisawab. Jadi kasih tahu sama suami papa kalau salah udah witir ya sudah. Papa kata aja juga nggak apa-apa, udah dulu pernah witir gitu ya. Tapi kalau papa yakin bangun malam nggak usah witir dulu, nggak apa-apa. Supaya nanti witir habis tahajud pemisah dengan subuh gitu. Ada Ustaz sebagian ulama mengatakan kalau sholat witir itu bisa dikerjakan setelah azan subuh. Betul ya? Mana subuh? Kok azan? Gimana ceritanya ya? Qobla subuh kali itu. Jadi qobla subuh. Qobla subuh. Memang ada pendapat Bu, tapi nggak kuat. Qobla subuh. Kalau bisa jangan lakukan. Qobla subuh kali itu. Kalau sholat fajar. Iya, memang ada pendapat seperti itu. Memang ada pendapat seperti itu, tapi nggak kuat Bu. Iya, yang ada itu qobla subuh 2 rakaat misalnya. Tapi bukan dibilang salat Setelah azan subuh witir gitu. masih Iya. dilakukan sholat witir. Iya. Saya belum temukan. Sekarang qobla subuh itu kan 2 rakaat. Kalau witir kan 1 atau 3 kan. Saya yang pasti saya belum tidak melakukan itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada yang lain lagi Bu? Halo, masih hidup nggak? Ayo. Ada yang nanya ibu lagi? Nenek? Oma? Suka sering ditanya. Iya. Tanya lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai kita diwajibkan belajar Al-Quran. Ini pengalaman Ustaz, mau saya tanyakan. Tadinya di rumah ada kajian Al-Quran dan Sunnah itu dilaksanakan di rumah. Mendatangkan ustaz gitu. Iya, mendatangkan Ustaz. Terus karena jamaahnya semakin bertambah banyak, kita ambil tempat di masjid. Kita juga sudah izin sama DKM-nya. Kemudian setelah berjalan nggak sampai 3 bulan, itu kita diminta untuk tidak diizinkan lagi. Alasannya apa? Alasannya katanya ibu-ibu di situ merasa gerah gitu. Resah. Alasannya? Iya, ya tidak tahu saya, tapi itu pimpinan pengajian kami yang diajak bicara sama Dewan Masjid. DKM-nya. Jadi sekarang kita ngajinya di rumah. Iya, kembalikan lagi ke rumah. Jadi apa ya? Solusinya gimana gitu Ya Ustaz? sudah, kalau Jadi memang tindakan kita daripada harus konflik bagaimana? di masjid, karena begini, maaf ya Bu ya. Ya maaf bicara, kadang ada pengurus masjid itu sentimen melihat orang cerdas, beda pendapat dengan dia ustadznya.